Jadi kalau kamu nggak memutuskan, maka nggak akan ada yang bisa mutusin, nggak akan ada yang mencapai mimpi-mimpi kamu itu kalau bukan diri kamu sendiri yang bergerak. Mau seberapapun umur kita, take action dan kendalikan diri kita sendiri. Kita kontrol apa yang bisa kita kontrol, yang nggak bisa kita kontrol biarin. Yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita sendiri, kebiasaan kita, kepercayaan diri kita. So, hai, aku Mutia Kanza and welcome back to my channel. Setelah vakum selama bertahun-tahun, akhirnya aku kembali dengan new niche yang selama ini selalu pengen aku coba, selalu pengen aku lakuin, dan aku pengen banget ngeksplorasi semua itu di YouTube channelku yang ini. I'm so happy to be back karena ini adalah satu hal yang selalu pengen aku lakuin, dan akhirnya aku memberanikan diri with the new versions of me, with the new confident within me. Aku berani show up dan ngelakuin apa yang selama ini aku impi-impikan. So without any further ado, let's dive into the topics. Kenapa kita harus percaya diri? Karena kita hidup di dunia ini nggak harus selalu menunggu, tapi kita harus berani mengambil resiko, kita harus berani mengambil tindakan. Apapun yang kita inginkan, apapun peluang-peluang yang ada di depan mata kita, apa yang kita hadapi, kita harus make sure kalau kita tuh udah prepare, kalau kita ini udah siap. Banyak orang yang dihadapkan dengan banyak peluang, dengan banyak kesempatan, tapi pada saat yang tidak tepat. Karena apa? Bukan karena tidak tepat atau orang itu nggak mau, tapi karena dia nggak siap, dia nggak prepare dari awal-awal, dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan peluang apa yang dia inginkan. Dengarkan kayak sering orang ngomong kayak, dia mah beruntung karena pekerjaannya, mungkin karirnya dia, mungkin dia kaya atau apapun itu. Tapi kita nggak pernah tahu. Kita selalu taunya kesuksesan orang itu pada saat dia sudah muncul ke atas. Tapi pada saat dia di bawah, pada saat dia mungkin di belakang layar, nggak ada yang tahu perjuangannya dia, nggak ada yang tahu apa yang sudah dia korbankan, kerja keras apa yang sudah dia lakukan secara terus-menerus untuk mempersiapkan dirinya dia, untuk menjemput peluang-peluang yang ada di hadapan dia yang nantinya akan ketemu sama dia. Dan itulah kenapa keberuntungan itu sebenarnya adalah berasal dari persiapan yang ketemu dengan kesempatan. Itulah yang disebut dengan keberuntungan. Ini yang selalu jadi reminder aku sendiri, dan aku berharap semua orang punya mindset ini. Kalau misalnya kepercayaan diri tuh nggak selalu berasal dari luar, misalnya dari fisik kita, mungkin dari tinggi badan, warna kulit, bentuk mata, hidung, dan segala macam. Kepercayaan diri tuh nggak sebatas itu. Menurut aku kepercayaan diri yang bersinar, yang sejatinya itu keluar dari dalam diri kamu. Apa yang kamu pancarkan, misalnya dari pengetahuan kamu, skill kamu, cara kamu memperlakukan dirimu sendiri, cara kamu menghargai dirimu sendiri, cara kamu menghargai orang lain, cara kamu memperlakukan orang lain, something like that. Semua itu amat sangat penting untuk dimiliki. Itu amat sangat berarti dan menunjukkan kepercayaan diri dalam diri kamu. Gak semua orang punya itu. Banyak orang yang dari luarnya dia kelihatan gorgeous, handsome, or anything, tapi pas kita kenal, kita tahu dirinya yang sebenarnya, itu nggak sesuai ekspektasi keindahan apa yang kita lihat dari luar dengan apa yang sebenarnya kita lihat dari dalam. Jadi kadang kita tuh ngerasa bahwa dia pantas untuk percaya diri karena dia itu cantik, karena dia itu ganteng, punya kulit putih, tinggi, atau apapun itu. Dan itu berdasarkan standar-standar yang menurut siapa dan disahkan oleh siapa, dan kenapa standar itu ada pada saat manusia ini dilahirkan dengan bentuk yang berbeda-beda, dengan ras yang berbeda-beda, dengan culture yang berbeda-beda, dengan negara yang berbeda-beda, kulit, mata, kita tuh semuanya berbeda-beda. Bahkan kita satu ras, kita satu negara itu pun berbeda-beda. Jadi nggak ada yang namanya standar kecantikan itu harus putih, harus gini, kulitnya gini, hidungnya harus gini, tinggi badannya harus segini, dan segala macamnya itu bla bla bla. Itu standar menurut siapa? Siapa yang menentukan standar itu? Oke, jadi itu penting banget mindset yang kita tanamkan dalam diri kita sendiri, bahwa kecantikan, keindahan, kepercayaan diri itu sangat amat luas. Sejatinya itu apa yang ada di dalam diri kamu, apa yang sebenarnya kamu percaya dalam diri kamu, apa yang kamu pancarkan kepada orang lain. Itulah kepercayaan diri, itulah kecantikan, keindahan diri, keunikan diri yang kamu punya, yang gak semua orang punya. Oke, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku.
Aku tuh mulai dari remaja, mungkin bahkan sampai aku umur 20-an, aku tuh punya self esteem yang sangat rendah. Aku tuh nggak punya kepercayaan diri sama sekali, aku sering ngeremehin diri aku sendiri, aku sering ngeraguin kemampuan aku sendiri. Pokoknya aku nggak percaya kalau aku tuh bisa. Padahal sebenarnya tuh aku bisa, tapi aku selalu ngerasa bahwa aku tuh kurang. Self esteem aku tuh cukup ekstrim yang kayak lumayan parah gitu loh. Jadi pas aku ketemu dengan kesempatan, aku selalu nolak kesempatan itu. Aku nggak mau ambil resiko karena aku malu, karena aku nggak punya percaya diri sama sekali. Dan itu mengakibatkan banyak sekali hal-hal yang terhambat dalam diri aku. Mulai dari kayak aku remaja sampai aku dewasa. Dan setelah sekarang, banyak sekali hal yang aku sesali karena aku nggak ambil kesempatan itu. Karena kenapa? Kesempatan itu adalah pelajaran buat aku. Pelajaran dan pengalaman yang sangat amat berharga buat aku. Aku nggak bakal tahu kalau aku suka di bidang ini, aku menikmati di bidang ini, aku cocok di bidang ini, kalau aku nggak coba. Karena aku nggak mendapat pelajaran langsung dari situ gitu loh. Kalau aku mendapat pelajaran langsung dari situ, aku mendapatkan experience langsung dari situ, aku bakal tahu, oh aku nggak cocok sama bidang ini, oh aku cocok sama bidang ini. Dan kalau aku cocok sama bidang ini, bisa jadi aku bakal kembangkan bidang itu, belajar dari kesalahan-kesalahan aku, dan membuat sesuatu hal yang lebih besar ke depannya. Why not? Dan itu adalah kesalahan pribadi aku yang aku harap, apalagi yang masih remaja, mungkin yang masih sekolah, sampai kuliah tuh, aku berharap banget kalian ambillah kesempatan itu, ambillah pengalaman itu sebanyak-banyaknya, karena kalian akan belajar dari situ. Kalian akan memperoleh pelajaran dari situ, pengalaman dari situ yang bisa kalian tingkatkan ke depannya, yang bisa kalian jadikan pelajaran hidup. Dan jangan pernah ragukan diri kalian. Kalian harus melangkah dulu, ambil resiko. Meskipun mungkin kamu mikir aku gak bakal bisa nih, ambil aja dulu. Ambil aja, nanti kalau misalnya kamu sudah terjun di dalamnya, kamu sudah ngerasain, baru kamu bisa memutuskan, baru bisa kamu menilai bahwa ini bagus untuk aku atau ini nggak cocok untuk aku. Contohnya misalnya kita bisa aja menilai orang dari luar, itu sebelum kita kenal ya. Tapi pada saat kita kenalan sama dia, kita ngobrol sama dia, ternyata dia bisa jadi teman aku. Dia cocok sama aku. Dia pendengar yang baik dan aku juga pendengar yang baik. Pada saat kita curhat-curhatan, kita masuk nih. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman kita secara langsung, kita terjun, kita rasakan sendiri, kita cicipi sendiri asin manisnya, pahitnya kita rasakan. Nanti belakangan kita baru bisa mengambil keputusan. Kita tuh selalu punya pilihan dalam hidup ini. Kita mau ambil A, kita mau ambil B, kita mau ambil C, itu tergantung diri kita sendiri. Yang penting kita percaya sama diri kita sendiri dulu. Dan aku banyak sekali menyesal dari zaman-zaman aku remaja, dari zaman-zaman sekolah. Kenapa aku gak coba ini ya? Kenapa aku gini ya? Banyak banget. Jadi gini, kita tuh gak akan hidup di zaman itu lagi. Kita gak akan hidup di umur itu lagi. Misalnya, ya kamu gak akan hidup di umur kamu yang 15 tahun. Kamu gak akan lagi ngerasain hidup di umur 17 tahun. Jadi, mulai sekarang, manfaatkan umur kita sebaik-baik mungkin untuk melakukan terobosan terbaru mungkin, untuk melakukan hal-hal yang challenging, yang menurut kita tuh dulu selalu pengen kita coba, tapi kita tuh selalu takut, kita tuh selalu ragu sama diri kita sendiri. No, please stop punya mindset kayak gitu. Kalau sekarang kita punya waktu, mau kamu tua, kamu muda, kamu masih terlalu muda, atau kamu merasa kamu bocil atau apapun itu, kalau kamu pengen dan kamu yakin sama diri kamu sendiri, ambil, take it. Jangan ragu, jangan lagi kamu menanam pikiran dalam diri kamu gak punya kepercayaan diri, kamu ragu dalam diri kamu sendiri. No, lanjutkan apa yang kamu pengen, lanjutkan apa yang kamu yakini, dan jangan biarkan diri kamu menyesal ke depannya lagi. Kamu gak bakal tahu, tahun depannya lagi, kamu akan menyesali keputusan yang kamu ambil pada saat ini, pada hari ini. Habits, kebiasaan-kebiasaan kecil pun itu sangat amat menentukan masa depan kita untuk ke depannya. Jadi kita harus hati-hati kesempatan apa yang sudah kita lewatkan, kebiasaan apa yang sudah kita tanam dalam diri kita sendiri, dan keputusan-keputusan kecil apa yang sudah kita ambil
dari sekarang. Yang akan menentukan impian kamu ini tercapai atau enggak, itu datangnya dari kamu sendiri. Itu datangnya dari kita sendiri. Apa keputusan sekecil apapun yang sekarang aku ambil, sekecil apapun kebiasaan yang aku lakukan sekarang, yang aku bangun sekarang, itu akan sangat menentukan impian aku ini tercapai atau enggak. Impian aku ini akan tetap stay di sini, cuma stay di sini, atau aku bergerak dan mewujudkannya menjadi kenyataan. Itu semua keputusannya adalah diri kita sendiri. Bukan dari luar, bukan dari orang tua kamu, bukan dari saudara kamu, bukan dari siapapun itu. Gak ada yang bisa mengubah diri kamu sendiri selain diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu gak memutuskan, maka gak akan ada yang bisa mutusin. Gak akan ada yang mencapai mimpi-mimpi kamu itu kalau bukan diri kamu sendiri yang bergerak. Jadi sangat penting untuk menyadari hal itu mulai dari sekarang, mulai dari awal. Mau seberapapun umur kita. Bergerak, take action, dan kendalikan diri kita sendiri. Kita kontrol apa yang bisa kita kontrol, yang gak bisa kita kontrol biarin. Yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita sendiri, kebiasaan kita, kepercayaan diri kita, self-esteem-nya kita yang bisa kita tingkatkan lagi, hal-hal yang bisa kita rubah dalam diri kita sendiri, kita rubah. Yuk, mulai dari sekarang, dari dalam diri kita sendiri. Karena kepercayaan diri itu dibentuk bukan hanya kayak, oh aku tampil cantik hari ini, aku tampil stunning hari ini, baju aku baju baru, aku percaya diri. Terus besoknya, kamu pakai baju biasa aja, kamu tampil dengan riasan biasa aja, kamu gak percaya diri? No, it's not the point. Perlakuan apa yang kamu lakukan dalam diri kamu sendiri, itulah yang akan kamu pancarkan kepada orang lain. Sikap tenangnya kamu menghadapi situasi akan terpancar kepada orang lain. Itu adalah confidence, kayak kepercayaan diri in another level, yang gak semua orang punya itu. Ini salah satu kutipan bukunya Brianna Wiest dalam bukunya Mountain is You. Kutipannya tuh gini, don't worry about writing a bestseller, just write. Don't worry about making a Grammy-winning hit, just make music. Don't worry about failing, just keep showing up and trying. Di dalam buku ini dengan jelas Brianna itu mencoba menekankan bahwa kita itu bisa melakukan apapun yang kita ingin lakukan tanpa meragukan diri kita sendiri, tanpa takut, tanpa khawatir. Di sana kita belajar dari kesalahan-kesalahan apa yang kita perbuat, kita bisa perbaiki itu dari kesempatan yang pertama, dari kesempatan yang kedua, dan secara konsisten seiring berjalannya waktu kita akan sampai ke tujuan apa yang kita impikan. Pokoknya biarkan, coba, trying, ambil resiko, keluar dari zona nyamannya kamu, lakukan apa yang menurut kamu ini benar, apa yang menurut kamu ini berarti, mungkin hal yang challenging bagi kamu, hal yang penting untuk diri kamu sendiri. Coba, jangan ragu, jangan punya kepercayaan diri yang rendah, jangan gak percaya sama diri sendiri. Itu tadi, keberhasilan itu bukan melulu tentang keberuntungan, tapi seberapa yakin kamu akan dirimu sendiri. Kita ini sama-sama memiliki potensi yang sama. Kita punya mata, kita punya hidung, kita punya otak untuk berpikir, kita punya tangan, tapi yang membedakan kita itu adalah keberanian. Keberanian kita untuk mengambil resiko, keberanian kita untuk tetap konsisten untuk menuju tujuan apa yang kita impikan. Jadi mulailah bertindak, ambil resiko, berani, apapun yang terjadi, kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu peroleh, kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kegagalan, keberhasilan yang menanggung adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kamu sukses, kamu nikmatin, kamu gagal, kamu belajar dari kesalahan-kesalahan kamu bangkit dan perbaiki, evaluasi kesalahan kamu. Kamu sukses, yang menikmatinya adalah diri kamu sendiri. Orang lain hanya bisa memuji dan terus mengkritik dan segala macamnya. Tapi kita harus tetap stay di jalan kita masing-masing. Apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang menurut kita itu benar, lanjutkan apa yang menurut kamu itu yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Jangan dengerin orang lain, jangan terus mengharapkan validasi dari orang lain dan persetujuan orang lain, ataupun kritik-kritik orang lain yang terus menjatuhkan kita. Karena sangat
penting untuk menjaga emosional kita untuk tetap stay di situ saat kita mendapat guncangan-guncangan mungkin kritikan dari orang lain. Pada saat sukses mungkin ya kita senang aja karena kita mendapat banyak pujian dari orang. Tapi pada saat mungkin kita gagal, gimana kita menghadapi kritikan-kritikan orang lain? Mungkin orang lain akan bilang, emang kamu gak pantas dapetin itu, emang kamu memang gak bisa di situ atau segala macamnya. Yang bisa membalikkan keadaan itu adalah diri kita sendiri. Cukup gak usah peduli, tutup telinga, kita terus melangkah, maju, dan tentukan tujuan kita. Kita itu berada di tempat yang benar. Apa yang kita yakini, kita terus berjalan di situ. Kita secara konsisten berjalan di situ sampai akhirnya kita membuktikan kepada diri kita sendiri, bukan cuma kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Nih, lihat, aku bisa. Aku konsisten, aku berani, kita ngambil resiko, kita percaya diri, kita percaya sama potensi dirinya kita sendiri. Apa yang kita raih untuk diri kita sendiri. Kita rayakan untuk diri kita sendiri, dan pada akhirnya hanya kamu yang bisa mengubah hidupmu sendiri. Banyak kok toko-toko yang dulunya orang yang biasa aja tapi sekarang sukses, sekarang kaya raya, sekarang dikenal oleh banyak orang karena prestasinya, karena mungkin kekayaannya, atau karena bisnisnya. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari orang-orang sukses tersebut karena mereka juga berasal dari bawah. Karena mereka juga berasal dari mungkin keluarga yang biasa-biasa aja. Tapi sekarang mereka jadi sesuatu hal yang wah, sesuatu hal yang kita kenal sampai sekarang. Itu kenapa? Karena kepercayaan dirinya mereka sendiri. Banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif yang bisa kita bawa. Mereka misalnya kayak Lady Gaga yang punya fashion yang otentik, dia punya identitas sendiri, dia seorang yang ikonik, gerbang kesuksesannya dia sendiri karena dia percaya sama dirinya sendiri. Meskipun banyak orang yang mengkritik gayanya dia, fashionnya dia, sesuatu hal yang di luar nalar, tapi dia lakuin dan dia show up dengan percaya dirinya dia yang membuat semua orang tercengang. Dia nggak pernah mundur kan, dia nggak pernah give up, dia nggak pernah berhenti membuat terobosan-terobosan yang baru. Karena apa yang dia yakini, nilai-nilai apa yang dia punya, yang dia percayai, itu yang ada di dalam dirinya dia. Kepercayaan dirinya dia tuh in another level. Yang kita bisa lihat dia sekarang jadi kaya raya, dia bisa sukses, dikenal seluruh dunia. Para pecinta musik pasti semua kenal yang namanya Lady Gaga. Jadi teruslah bangkitkan kepercayaan diri kita sendiri. Jangan sampai keraguan dalam diri kita ini menghalangi potensi-potensi yang ingin berkembang dalam diri kita. Sampai kita menolak lagi kesempatan-kesempatan yang ada. Mau itu kesempatan kecil, peluang hingga peluang yang besar. Jangan sampai kita menolaknya lagi karena kita kurang percaya diri, karena kita nggak ada persiapan. Jadi teruslah melangkah dan yakin untuk hari ini. Aku yakin kepada diriku sendiri. Aku ingin mulai, nggak harus sempurna kok. Nggak harus sempurna, tapi mulai aja dulu. Sehingga kamu akan sampai ke tujuan yang selama ini kamu impikan, yang selama ini kamu cita-citakan, yang membuat kamu akan terkagum-kagum dan berterima kasih kepada dirimu sendiri. Cukup sekian untuk aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga kalian terinspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena setiap dukungan kalian itu sangat amat berarti untuk membangun channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.